Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Herlina, semester 3D Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Tahat Saifuddin Jambi. Tugas mata kuliah Taksonomi Hewan Invertebrata, dosen pengampu Devi Novalian SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hewan protozoa, di mana saya mengambil contoh hewannya yaitu Trypanosoma cruzi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidupnya, manfaat, serta kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Trypanosoma cruzi ini termasuk subkingdom protozoa, kelasnya Zoosmastigophora, familinya Trypanosomatidae, genusnya Trypanosoma, dan spesiesnya Trypanosoma cruzi. Pada Trypanosoma cruzi ini terdapat flagellata yang pipi panjang, kira-kira 15-20 mikron, berujung runcing di bagian posterior, mempunyai flagel kurang dari sepertiga panjang tubuh, mempunyai sitoplasma dengan granula inti di tengah yang berwarna tua, serta terdapat kinotoplas. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu siklus hidup pada Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi terdapat dalam dua stadium, yaitu stadium Trypomastigot dan stadium Amastigot. Stadium Trypomastigot hidup di luar sel atau ekstraseluler, dalam darah, dan tidak berkembang biak, sehingga di dalam darah tidak ditemukan bentuk yang membelah. Trypanosoma cruzi ini panjangnya 20 mikron dan menyerupai huruf C atau huruf S dengan kinotoplas yang besar. Stadium Amastigot yang besarnya hanya 2-3 mikron terdapat intraseluler dalam sel retikulum endoplasma dan berkembang biak secara belah pasang longitudinal. Setelah penuh, sel retikulum endoplasma pecah dan stadium amastigot melalui stadium promastigot berubah menjadi stadium epimastigot, kemudian menjadi stadium trypomastigot yang masuk kembali ke dalam darah. Stadium amastigot ditemukan dalam sel retikulum endoplasma limpa, hati, kelenjar limfe, sumsum tulang, sel otot jantung, dan sel otak. Bila triatoma menghisap darah seorang penderita trypanosomiasis, stadium trypomastigot dan stadium amastigot berubah menjadi stadium epimastigot dalam usus tengah atau midgut. Kemudian stadium epimastigot ini berkembang biak secara belah pasang longitudinal dan bermigrasi ke bagian posterior atau hindgut untuk berubah menjadi stadium trypomastigot metasiklik yang merupakan bentuk infektif. Siklus ini berlangsung selama kira-kira 10 hari. Ketika menusuk orang lain untuk menghisap darahnya, triatoma juga mengeluarkan sedikit tinjanya yang mengandung bentuk infektif dan diletakkan pada kulit. Oleh karena tusukan terasa gatal, maka orang menggaruk sehingga Trypanosoma cruzi masuk ke dalam luka dan terjadilah infeksi. Cara infeksi ini disebut posterior kontaminatif. Trypanosoma cruzi dapat pula masuk melalui kulit yang utuh, misalnya melalui selaput lendir mata atau kulit bayi yang utuh. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat dari Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi dapat digunakan untuk obat-obatan. Yang pertama, Nifortimox, suatu derivat nitrofurfurilidin mengandung harapan dapat menyembuhkan penyakit yang akut dan kronis awal. Obat ini harus diberikan dalam jangka waktu lama dan mempunyai efek sampingnya. Dosis 5-6 kg kit dalam 15 hari, kemudian dosis 3-4 kg kit dalam 75 hari. Obat ini lebih dapat ditoleransi oleh orang yang berusia muda daripada usia lanjut dan tidak boleh diberikan pada masa hamil. Yang kedua yaitu benzonidazole, suatu derivat imidazole tampaknya juga efektif dalam menurunkan atau menekan Trypanosoma cruzi pada fase akut. Aktivitas anti-Trypanosoma cruzi lebih konsisten daripada nifurtimon yang bervariasi. Efek samping dari kedua obat tersebut yaitu polineuropati perifer, eksitasi psikis,
alergi kulit, gangguan gastrik, dan leukopenia. Bahasan yang ketiga yaitu kerugian pada Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi ini dapat menimbulkan penyakit yang disebut dengan Trypanosomiasis amerika atau penyakit Chagas. Penyakit kronik Chagas ini merupakan masalah kesehatan yang tinggi karena banyak masalah yang terjadi di negara-negara Latin Amerika dengan peningkatan kasus, perpindahan penduduk, dan penularan yang menjadi permasalahan tersendiri di negara-negara Amerika Latin. Itulah pembahasan tentang siklus hidup, manfaat, serta kerugian dari Trypanosoma cruzi. Sekian dan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.